Pembunuhan terhadap Junko Furuta di Jepang pada bulan November 1988 telah menimbulkan trauma di negara tersebut karena kekejamannya, di mana 4 remaja laki-laki menculik seorang gadis SMA ketika pulang ke rumahnya. Mereka mengurung, melanggar, dan menyiksanya selama 4 bulan sebelum akhirnya membunuhnya. Kasus pembunuhan gadis SMA yang terbungkus beton ini juga menggemparkan dunia. Ada kasus yang sangat mirip di Korea juga. Ini adalah kasus di mana gadis sekolah berusia 15 tahun berkomplot dengan pria berusia awal hingga pertengahan 20-an untuk melancarkan kejahatan tersebut. Cara kejahatan itu dilakukan dengan kejam dan usia muda pelaku membuat masyarakat sangat marah. Bagaimana para siswi mengganggu teman sekelas mereka dengan cara yang tidak terbayangkan membuat bangsa ini terkejut, dan membuat orang bertanya-tanya apakah sistem hukum pidana bagi remaja kita memberi keberanian kepada remaja untuk melakukan kejahatan keji. Deskripsi kasus hari ini bisa mengganggu, jadi disarankan untuk berhati-hati. Kasus hari ini adalah versi Korea dari kasus Junko Furuta, yaitu kasus gadis SMA yang terbungkus beton di Korea. Pada pukul 2 siang tanggal 15 Maret 2014, seorang gadis berusia 15 tahun dengan nama belakang Yun tiba-tiba melarikan diri dari rumah. Pada saat itu, dia baru saja masuk SMA dan sedang beradaptasi dengan lingkungan baru selama sekitar 10 hari. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Kim yang berusia 24 tahun melalui layanan chatting di ponsel. Kim sering mengirim pesan dan mengajaknya untuk berkencan. Yun yang polos menerima ajakan ini, saat itu dia tidak tahu bahwa Kim memiliki maksud lain. Melalui Kim, dia bertemu 3 gadis seusianya yang bernama Nona yang 15 tahun, Nona Heo 15 tahun dan Jong 15 tahun. Serta seorang gadis lainnya yang berusia 16 tahun bernama Yang Mo. Keempat gadis remaja ini bergaul dengan Kim dan teman-temannya yang juga berusia 20-an tahun. Termasuk seorang pria bernama Limo yang berusia 24 tahun. Seorang pria bernama Senior Heo 24 tahun. Dan seorang pria lain bernama Senior Lee yang berusia 25 tahun. Pada hari itu, tanggal 15 Maret, Yun kabur dari rumah dengan Kim dan dikatakan mereka menginap di sebuah motel di Busan. Mulai dari saat itu, Kim dan teman-temannya mulai menunjukkan sifat asli mereka. Mereka membuat Yun terlibat dalam prostitusi dengan pria-pria yang dia temui melalui obrolan online. Uang dari hasil itu digunakan untuk biaya hidup, termasuk untuk tujuan hiburan. Yun merasa terintimidasi oleh mereka dan tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dia suruh. Ketika dia tidak pulang ke rumah, ayah Yun melaporkannya ke polisi bahwa dia kabur dari rumah. Kim yang takut bahwa dia akan terbongkar tentang keberadaan Yun di rumahnya. Dengan seketika Kim dan teman-temannya memohon agar Yun tidak memberitahu keluarganya atau siapapun bahwa mereka telah memaksa dia menjadi pelacur. Ayah Yun bertanya kepada putrinya yang telah kembali ke rumah setelah 14 hari. Dengan wajah pucat dia menangis dan menceritakannya dengan detail apa yang terjadi padanya. Para lelaki dewasa itu memaksa saya menjadi pelacur mereka, mengurung saya dan memberi saya hanya 1 kali makan sehari. Mereka mengatakan bahwa mereka akan datang dan membawa saya pergi jika saya memberitahu orang lain apa yang terjadi. Ketika ayahnya mendengar ini, dia mencoba meyakinkan putrinya untuk melaporkannya ke polisi, tapi dia menghentikannya dengan mengatakan bahwa para lelaki dewasa itu menakutkan. Yun dan ayahnya yang beragama Kristen yang taat, pergi ke gereja keesokan harinya karena itu hari Minggu, mereka menghadiri ibadah yang berbeda sesuai dengan usia. Sekitar waktu tengah hari setelah ibadah selesai, ayah Yun keluar dan menyadari bahwa putrinya hilang. Dia pergi ke kantor polisi dan memberitahu petugas putri saya telah menghilang. Ketika dia lari dari rumah, beberapa orang dan remaja seusianya memaksanya menjadi pelacur. Polisi membentuk tim pencarian mereka dan mencari Yun. Namun, selama 20 hari polisi mencarinya, dia diseret oleh Kim dan teman-temannya dan dia menderita penyiksaan yang tak terbayangkan. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Yun selama 20 hari itu. Para pria itu sekali lagi memaksa dia menjadi pelacur, mereka menghubungkannya dengan pria-pria yang membayar untuk seks dan Yun menjual tubuhnya antara 4-8 kali sehari. Mulai tanggal 4 April, mereka mulai secara sembarangan memukuli Yun karena dia masuk ke akun Facebook-nya. Pada pukul 10.30 malam pada tanggal 4 April di sebuah motel di Ulsan,
Kelompok pria itu mengetahui bahwa Yun telah mengakses akun Facebook-nya dan mereka mulai memukulinya karena takut lokasi mereka terbongkar. Mereka memukul dan menendang Yun malam itu, lalu mereka membuat 4 siswi bergantian menjaga Yun setelah mengurungnya. Seiring berjalannya hari, serangan dan penganiayaan mereka semakin buruk. Mereka menuangkan 2 botol soju ke dalam mangkuk dan memaksa Yun meminumnya sekaligus. Jika dia muntah, mereka memaksa dia menjilat muntahnya sendiri dan menyuruh memakannya. 3 dari pria itu membuat 4 siswi berkelahi dengan Yun satu persatu, mengatakan kepadanya bahwa dia akan diizinkan keluar jika dia memenangkan salah satu dari mereka. Senior Lee yang berusia 25 tahun dan yang tertua dalam kelompok itu memaksa Yun memiringkan kepalanya ke belakang dan dia dengan kuat memukul tenggorokannya dengan tepi tangannya beberapa kali. Dia juga beberapa kali menggunakan kipas angin dan memukul perut Yun. Sementara itu, para siswi perempuan melemparkan perabotan ke arah Yun. Dia terkena begitu banyak pukulan yang menyebabkan tubuhnya terasa sakit, jadi dia memohon kepada mereka untuk menuang sedikit air di atasnya. Salah satu dari mereka mendidihkan air di dalam panci dan menuangkannya ke lengan dan kaki Yun. Dia mengalami luka bakar dan kulitnya mulai mengelupas. Setiap kali dia mengatakan bahwa dia ingin pulang, dia dipukuli di mana-mana. Mereka membuatnya berdiri dan duduk sekitar 100 kali. Mereka membuatnya menghafal tabel perkalian dalam keadaan setengah sadar dan ketika dia tidak merespons, mereka memukulnya lebih banyak. Dia berada dalam keadaan serius sehingga bahkan tidak bisa makan. Pada pukul 10 malam tanggal 9 April, 3 dari laki-laki dan 1 dari para perempuan yang menyerangnya bernama Yang membawa Yun naik mobil mereka dan berhenti di dekat kompleks industri di wilayah Dalseo di barat Daegu, Korea Selatan untuk bermain permainan omok. Pecundangnya harus memukul Yun yang tergulung di lantai kursi belakang selama perjalanan mereka. Di dalam mobil, mereka bertanya kepada Yun untuk bersenang-senang, jika kamu mati, siapa yang ingin kamu bawa bersamamu? Yun memilih senior Lee yang berusia 25 tahun sebagai pria yang lebih tua dalam kelompok penyerangnya. Marah mendengar hal itu, senior Lee memukulinya dengan tumitnya. Kemudian, Yun memilih gadis dengan nama Yang Mo. Ketika dia mendengar hal itu, dia mengambil sepotong trotoar dan memukulinya. Keesokan harinya, pada tanggal 10 April, di kursi belakang mobil yang diparkir di dekat sebuah hotel di Daegu, dia mengalami serangan jantung mendadak akibat cedera dan menghembuskan nafas terakhir. Ketika kelompok itu menemukannya mati, mereka ketakutan bahwa mereka akan terbongkar. Mereka mengemudi mobil ke Kabupaten Changyeong di Provinsi Selatan Gyeongsang. Mereka memarkir mobil di jalan acak, menuangkan bensin ke wajah Yun, dan membakarnya. Mereka ingin membuat wajahnya tidak dapat dikenali agar jika dia ditemukan, penangkapan mereka bisa tertunda. Pada pukul 2 pagi tanggal 11 April, 2 pria dan seorang pelaku yang menjadi siswi pergi ke kebun di Kabupaten Changyeong untuk membuang tubuh Yun. Mereka menggali lubang menggunakan sekop dan kapak dan mendorong tubuhnya ke dalamnya. Wajah Yun menjadi menghitam karena mereka menyiraminya dengan bensin dan membakarnya agar tidak dapat dikenali. Kemudian, mereka menutupi tubuhnya dengan tanah. Namun kelompok itu khawatir tentang tempat di mana mereka menguburkan Yun di jalan acak. Jadi mereka kembali ke lokasi tersebut 3 hari kemudian dan menggali kembali tubuhnya pada pukul 2 pagi tanggal 14 April. Mereka membawa jasadnya ke sebuah bukit dekat jembatan Hwangok di Kabupaten Changyeong. Mereka menguburkan kembali Yun dan menuangkan beton di seluruh tubuhnya, lalu menutupinya dengan tanah dan menambahkan batu dan rumput untuk menyembunyikan jasadnya dengan lebih baik. Mengejutkannya, beberapa hari kemudian kelompok tersebut pergi ke Daejeon dan melakukan pembunuhan lain pada tanggal 19 April. Para pria tersebut bertemu dengan seorang pria berusia 47 tahun di Daejeon dengan nama belakang Kim karena banyak kemiripan nama, sebut saja Paman Kim. Kim melalui aplikasi chatting memaksa siswi lainnya yang masih muda untuk berhubungan seks dengan Paman Kim demi uang. Mereka membujuknya ke sebuah motel di Bongmyeong-dong di distrik Daejeon Yuseong dan mengancam akan memberitahu orang bahwa dia melakukan hubungan seks dengan seorang anak di bawah umur, agar dia membayar mereka untuk menghindar dari masalah hukum. Namun, Paman Kim menyadari bahwa itu adalah penipuan dan mencoba untuk melarikan diri, namun ia malah dipukuli di depan motel. Para pria tersebut membawanya dalam sebuah mobil untuk mendapatkan uang darinya dan dia dipukuli berulang kali.
Salah satu dari mereka yang bernama Senior Heo mengambil pot bunga plastik besar yang beratnya sekitar 20 kg dan memukul kepala Paman Kim dengan itu. Meskipun Paman Kim kehilangan kesadaran, mereka terus memukuli kepalanya. Paman Kim tidak bergerak dan mereka memindahkannya ke kursi belakang mobil dan melarikan diri dari area tersebut. Sekitar 3 jam kemudian Paman Kim memohon untuk nyawanya, namun mereka terus memukulinya di kursi belakang mobil. Mereka menggunakan sebatang korek api dan rokok untuk membakar sisi tubuhnya dengan tujuan untuk mendapatkan kode sandi kartu kreditnya agar mereka bisa menarik uangnya. Akhirnya, Paman Kim meninggal akibat luka-lukanya di dalam mobil. Mereka meninggalkan jasadnya di dalam mobil, meninggalkan kendaraan tersebut, dan melarikan diri. Karena kasus ini 3 hari kemudian mereka ditangkap oleh polisi. 3 dari orang-orang tersebut bernama Lee, Senior Heo, dan Senior Lee dikirim ke pusat penahanan Daejeon. Polisi mengetahui tentang Kim, orang pertama yang mengetahui Yun berdasarkan rekaman telepon. Polisi mencari Kim dan segera menangkapnya. Mereka menyelidiki Kim dan teman-temannya dan menemukan bahwa mereka sudah berada di balik jeruji karena kasus pembunuhan lain di Daejeon. Mereka juga mendengar bahwa beberapa gadis remaja menjadi saksi dalam kasus tersebut di Daejeon dan mengetahui mereka terlibat dalam prostitusi lalu dipulangkan ke Gimhae. Ketika polisi menanyakan kepada siswi-siswi tersebut tentang keberadaan Yun, mereka menjawab, "Kami tidak tahu apa-apa," dan berpura-pura tidak mengetahui. Entah karena merasa bersalah, salah satu siswi yang pulang ke rumah dikabarkan telah mengatakan kepada temannya, "Aku membunuh Yun dan kami menguburkan jasadnya secara diam-diam." Teman tersebut menganggap apa yang dia dengar adalah hal serius dan melaporkan hal tersebut kepada polisi. Ketiga pria yang membunuh Yun adalah mantan narapidana. Salah satu dari pria-pria tersebut telah melakukan lebih dari 20 kejahatan dan ketiganya setidaknya memiliki 1 atau 2 kali vonis. Seorang detektif dari kepolisian Gimhae yang bertanggung jawab atas penyelidikan ini mengatakan bahwa ia belum pernah melihat kejahatan yang keji melibatkan pelajar muda seperti ini. Dilaporkan bahwa detektif tersebut hanya memberitahu ayah Yun bahwa putrinya telah meninggal tanpa memberikan semua detail, karena itu bisa mengejutkannya. Bagaimana keputusan pengadilan dalam kasus ini? Ada 2 persidangan, satu di Changwon dan yang lain di Daejeon. Kasus perampokan pembunuhan di Daejeon terjadi tidak lama setelah tubuh Yun dikuburkan di bukit pada tanggal 11 November 2014. Pengadilan Distrik Changwon memberikan hukuman kepada 3 siswi yang terlibat dalam serangan dan kematian Yun. Yang mau dihukum dengan kurungan penjara antara 6 hingga 9 tahun, sementara Nona Heo dan Jeong dihukum dengan kurungan penjara antara 6 hingga 8 tahun. Menurut Undang-Undang Pidana Anak Korea, ketika seorang anak dihukum dengan kurungan penjara 2 tahun atau lebih, hukuman harus menentukan masa tahanan maksimum dan minimum. Artinya, pelaku harus menjalani hukuman minimal, namun bisa mendapatkan pembebasan bersyarat setelahnya. Para gadis yang dituduh mengklaim bahwa mereka dipaksa melakukan tindakan-tindakan tersebut oleh para lelaki. Namun hakim tetap menghukum mereka karena tidak melakukan apapun untuk menghentikan kematian mereka sendiri, meskipun mereka tahu bahwa mereka bisa mati. Kemudian ada Kim, pemuda pertama yang bertemu dengan Yun melalui aplikasi chatting. Kim mengatakan bahwa dia tidak secara langsung terlibat dalam serangan-serangan tersebut. Tetapi dia dihukum penjara selama 5 tahun atas tuduhan membujuk anak di bawah umur untuk tujuan prostitusi dan membantu dalam penelantaran mayat yang telah mati. Namun pada bulan April 2015, saat persidangan banding, Nona Heo dan Jeong menerima hukuman yang lebih ringan. Pengadilan mempertimbangkan fakta bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang kurang layak, mereka kekurangan perlindungan sosial, dan mereka menunjukkan penyesalan atas apa yang mereka lakukan. Kim juga menerima hukuman yang lebih ringan selama 3 tahun. Sementara itu, pada tanggal 13 Februari 2015, Pengadilan Distrik Daejeon menetapkan 2 dari orang-orang dengan nama Senior Lee dan Senior Heo sebagai tersangka utama yang aktif terlibat dalam serangan terhadap Yun dan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mereka. Seseorang dengan nama Lee Mo juga ditetapkan sebagai tersangka diberikan vonis 35 tahun penjara. Mereka semua mengklaim bahwa mereka tidak bermaksud membunuh Yun, namun mereka menghadapi gangguan kontrol impulsif dan melakukan perbuatan itu tanpa menyadarinya karena mereka sedang dalam pengaruh alkohol. Mereka mengajukan banding atas vonis mereka, namun Mahkamah Tinggi Daejeon menolaknya pada 24 Juli. Kasus brutal ini yang melibatkan remaja dan pemuda menggemparkan negara.
Orang-orang dengan usia 20-an dan remaja perempuan yang bersekongkol dengan mereka harus menghadapi kenangan ini seumur hidup mereka. Satu hal yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa gadis-gadis muda dan wanita yang melarikan diri dari rumah sering terlibat dalam prostitusi. Teman-teman sekelas Yun mengatakan kepada wartawan bahwa mereka yakin bahwa Yun menjadi target sehingga dikelabui oleh orang-orang tersebut dan rencana tersebut telah dipersiapkan sebelumnya. Teman-teman sekelasnya menggambarkan Yun sebagai seseorang yang pemalu, pendiam, dan sulit didekati. Pada dasarnya, remaja yang naif bisa menjadi sasaran mudah. Para siswi yang dituduh juga merupakan pelarian dan terlibat dalam jenis prostitusi tertentu. Sebelum segala sesuatu, penting bagi kita untuk memastikan adanya perlindungan sosial yang cukup agar pemuda kita aman dan terhindar dari bahaya. Itu saja untuk hari ini, terima kasih telah menonton.